Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang 7 juta followers. Tradisi menyakiti tanpa menyentuh. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @cerita_sisi_kanan. Untuk kalian yang akan membaca tweetnya, nanti akan ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah nyata seorang selebgram. Orang yang tahu cerita ini hanya 5 orang, termasuk diantaranya adalah saya. Di awal ini saya berpesan bagi para pembaca yang budiman untuk stop membenci orang lain, apalagi sampai bersifat destruktif atau berniat menghancurkan. Dampaknya akan kembali kepada kalian sendiri yang berniat jahat, karena Allah Maha Adil seadil-adilnya. Beliau adalah seorang kreator di sebuah platform untuk membuat video pendek, semacam TikTok tapi namanya bukan TikTok. Kalau nggak salah Indofitgram dulu namanya. Dan bangganya adalah dulu banyak video-video kreatif yang dibuat oleh orang Indonesia sampai terkenal di kancah internasional. Salah satu kreatornya adalah selebgram cewek ini. Saya juga enjoy dengan konten-konten yang beliau suguhkan. Saya ingat, waktu itu saya masih SMA, dan beliau sudah aktif di platform tersebut. Kenapa saya nggak terang-terangan dalam menyebut cirinya? Ya adalah karena di sini posisi beliau adalah korban. Jadi namanya kita samarkan saja ya, menjadi Rima. Kisah ini sengaja disembunyikan Rima dari awak media manapun. Awal mula Rima berkarir memang terbilang penuh perjuangan. Semburat air mengagetkan lamunan Rima. Tampak 5 anak perempuan seusianya tertawa sambil mengejeknya. Haha, anak comberan, kata 5 anak nakal tadi. Bau busuk mulai tercium di baju dan badan Rima. Benar saja. Ternyata anak-anak tadi menyiramkan air bekas cuci piring dari mbok-mbok kantin di belakang. Rima tak habis pikir bagaimana caranya mereka mengambil itu. Anak-anak yang tega dan nakal itu tadi pun meninggalkan Rima sendirian. Rima masih termenung dan melamun. Tiba-tiba datang suara seperti desisan orang memanggil. Hehehe. Awalnya Rima mengira itu adalah dering ringtone HP yang saat itu memang sedang trending sebelum Android menyerang. Rima mencoba bersikap tenang walaupun agak ketakutan juga. Suara itu kembali terdengar. Anehnya sekarang semakin jelas. Semakin lama semakin jelas dan semakin tampak seperti bukan ringtone HP, melainkan benar-benar seperti orang memanggil. Rima yang semakin merinding mendengar hal itu segera mencari sumber suaranya. Tapi ketika dicari suara itu jadi sangat jauh dan mengerikan. Suara itu berbisik ke telinga Rima. Hei, anak gadis yang manis, sini, kata suara itu. Rima yang mengetahui hal ini segera menangis dan memutuskan pulang ke rumah. Di rumah Rima menangis sejadi-jadinya. Ia berusaha curhat dengan mamanya, tapi mamanya masih sibuk. Ia ingin bercerita dengan papanya. Papanya juga sedang mengurus bisnisnya. Akhirnya ia di rumah hanya bercerita dengan simboknya atau asisten rumah tangga. Mbaknya, kata Rima memanggil wanita muda berusia 24 tahunan. Iya deh, ada apa? Teriak sang mbak dari arah dapur bawah. Ya udah mbak, aku aja yang ke bawah, kata Rima menyahut, gadis berusia 10 tahun itu. Setelah Rima pergi ke bawah, Rima pun menemui sang mbak. Dia mulai bercerita tentang pembulian yang menimpa dirinya. Dari olok-olok tentang si gadis kurus keriting, tentang gangguan mistis yang dia alami, sampai tentang ayah ibunya yang jarang pulang. Naluri mbak pun sebagai wanita keluar. Dielusnya rambut keriting anak majikannya itu sambil berkata, terkadang memang ada orang usil dan nakal seperti itu, Rim.
Nanti ketika Rima sukses pun akan bertemu dengan orang seperti itu, yang jahat dan kadang suka usil dengan kehidupanmu. Kamu harus bisa lawan, kamu harus kuat. Kalau perlu, kamu minta tolong atau teriak atau apapun lah ketika mereka mendekat. Rim, kamu itu cantik, pintar, dan selalu bisa menemukan hal-hal baru dengan kamera. Coba deh kamu gunakan kamera yang ada di kamarmu untuk merekam atau melakukan kegiatan apapun lah. Siapa tahu dengan begitu, mereka jadi lebih hormat kepadamu, kata si Mbak lembut dan penuh perasaan. Tapi tiba-tiba, seketika itu Rima berteriak sangat kencang. Teriakan Rima terus melengking tanpa henti. Si Mbak yang kaget pun langsung kebingungan dan bertanya, "Ada apa Rim, ada apa? Ada orang yang mengganggumu atau ada hantu?" Kata Mbak dengan tetap memeluk sayang Rima. "Itu Mbak, ada orang hitam tinggi besar. Itu Mbak orangnya makin lama makin dekat. Itu taringnya kelihatan, giginya panjang Mbak. Mbak, dia jahat. Dia mau menjahati Rima sama seperti teman-teman Rima Mbak," kata Rima sambil berteriak. Si Mbak yang bingung pun langsung membaca doa. Pengasuh sekaligus pembantu di rumah Rima itu cukup alim dan bisa membaca doa-doa pengusir jin. Beragam ayat Al-Quran dibacakan secara lantang namun merdu oleh si Mbak. Dengan penuh keyakinan, Mbak memasrahkan diri ke Allah sang pencipta segalanya. Akhirnya Rima pun kembali tenang. Rupanya cara Mbak ini berhasil mengusir makhluk itu. "Besok Mbak bakalan ajarin Rima doa-doa ya. Sekarang Rima berangkat ngaji. Mbak yang daftarkan Rima ngaji," kata si Mbak sambil memeluk bahu Rima. Gadis kecil itu menurut saja. Keesokan harinya sesuai janji, si Mbak mengajarkan Rima berdoa. Mulai hari itu pula, Rima suka merekam seluruh kejadian yang terjadi di sekolahnya. Ia juga gemar selfie dan ditaruh di Instagram pribadinya. Paras Rima yang cantik dan video-video karya Rima yang lucu membuat Rima bisa diajak berkolaborasi dengan beberapa videomaker ternama. Sampai akhirnya nama Rima menjadi salah satu nama terkenal di Indofitgram. Namun, apakah gangguan yang dialami Rima berhenti begitu saja? Oh, tidak semudah itu Ferguson. Kita sambung setelah ini, oke? Kejadian menyeramkan kedua terjadi setelah Rima mencapai sekitar 900.000 followers. Pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah selebgram lain yang iri terhadap Rima. Benar yang Anda dengar kali ini. Ada selebgram yang masih memakai cara kotor untuk membuat dirinya lebih terkenal. Bahkan untuk menyingkirkan pesaingnya, dia bisa sampai mengirimkan santet pati. Nah, ini juga terjadi pada Rima. Bedanya adalah dia merasa tercekik lehernya. Rasa sakit itu perlahan-lahan semakin membuat leher Rima susah digerakkan. Rasa sakit itu timbul terus-menerus, dan rasa sakit itu seakan mengantarkan Rima menuju penghujung kematiannya. Segala doa dan penjuru harapan telah Rima kerahkan untuk menghancurkan kekuatan iblis ini. Namun apa daya, rupanya 1000 setan telah dikerahkan oleh sang dukun untuk membinasakan Rima. Alhamdulillahnya, ayah Rima waktu itu sudah sering di rumah karena pekerjaan tidak memerlukan banyak waktu lagi. Lalu dengan cepat sang ayah mendoakan Rima, sementara sang Mbak atau ART yang membimbing Rima sejak kecil juga ikut mendoakan Rima, membacakan ayat-ayat suci sampai akhirnya mereka tiba di tempat ruqyah. Salah satu ustadz langsung melaksanakan prosedur ruqyah dan keluar 3 buah keris dari mulut Rima. Semua prosedur ruqyah berjalan mulus, hanya sedikit darah yang menetes dari tubuh Rima. Tapi kau tahu apa? Orang yang mencelakai Rima malahan mendapat celaka yang lebih besar. Apa itu saya tidak mau menyebutkannya, takut timbul fitnah. Apakah sekarang di dunia selebgram masih zaman hal-hal seperti itu? Entahlah, hanya Allah yang maha tahu atas segala sesuatu. Saya pun tidak berniat untuk mengulik dan menelisik lebih dalam untuk saat ini. Silakan dipikir sendiri. Saran saya, jangan sampai saling tuduh.
Mungkin bisa saja sekarang sudah jauh berbeda dan suasana juga lebih kondusif. Tetap damai, tetap jaga keutuhan NKRI. Sekian cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.